Bu, menurut Ibu nih Bu ya, Ya. nah, seberapa besar sih peran masyarakat Tionghoa dalam pembangunan di Indonesia, khususnya ekonomi, sosial, budaya? Sudah berapa besar sih Bu? Gitu. Menurut saya ini sebenarnya berkembang bersama sih Pak. Cuma nggak kelihatan seperti kita melakukan pendidikan Mandarin lah, pendidikan itu suatu kebudayaan juga kan Pak. Seperti kita buka di paguyuban kami ada kelas memasak, itu kita nggak melarang bahwa Tionghoa saja yang boleh masuk di dalam. Kita membuat kelas Mandarin, bukan Tionghoa aja boleh masuk, siapapun boleh. Jadi itu juga suatu edukasi kan, yang sederhana gitu. Di sanalah kita akhirnya ada kebersamaan. Nah Ibu, harapan Ibu dan harapan masyarakat Tionghoa ke depannya gimana sih di Indonesia? Kami berharap kita bisa bersama-sama membangun Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi sama-samalah kita membangun Indonesia, karena Indonesia lah milik kita, rumah besar kita. Kalau suku Tionghoa adalah cuma sebagian kecil dari Indonesia kan? Ya. Tapi tetap Indonesia juga. Maksudnya enggak, suku Tionghoa yang ada di Indonesia kan kecil. Hanya kecil. Jadi kita bersama-sama membangun Indonesia. Dan suku Tionghoa, ya itu tetap ada salah satu suku di Indonesia. Ya, jadi kita harus bersama-sama. Ya. Kedepannya gitu ya Ibu ya? Ya betul. Ibu terima kasih banyak sama-sama. udah mau ngobrol waktunya. Adit, makasih. Iya, sama-sama Ibu. Sehat terus ya Bu. Sama-sama. Jaga kesehatan. Itu yang kalau pepatah kita, kalau masih ada badan yang sehat, besok juga rezeki akan datang. Luar biasa. Ya, Makanya saya selalu belajar sama orang-orang Tionghoa. Ulet. Sama Pak, pepatah kita juga sama. Apalagi saya selalu bawa pada wanita Tionghoa. Xiang Yu Xing Sen. Jadi suara hati kita adalah aura kita. Mau cantik, duluan cantik dari hati. Itu benar. Ya, benar. Itu yang selalu saya slogankan ke semua wanita di sekeliling saya. Hatinya cantik, pasti ke auranya wajahnya pasti bagus. Cantik. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah Mas, ini kan lu kan di warga Tionghoa gitu kan. Iya. Nah menurut lo pemuda Tionghoa di Indonesia sekarang gimana sih Mas? Kalau untuk sekarang ini udah mulai banyak yang mulai peduli. Ya maksudnya peduli tentang, ya kita kalau bahas tentang budaya Tionghoa Indonesia itu sekarang ini, untuk sekarang ini udah mulai peduli. Jadi mereka udah tahu bagaimana cara manfaatin budaya Tionghoa itu untuk, ya contohnya untuk dilestarikan atau untuk, ya mungkin juga bisa dibisniskan gitu. Mas sebagai ya anak muda keturunan asli Tionghoa berarti kan? Iya. Di Indonesia gimana Mas? Apa kalau dulu kan sempat pernah tuh di tahun sebelum reformasi dia sempat banyak dicekal, dilarang untuk ngapa-ngapain. Yang Mas rasain sekarang gimana? Kalau sekarang? Mungkin thank you banget, thanks God ya. Maksudnya aku belum mengalami hal-hal seperti itu. Ya, mungkin kecil ya. Tapi memang untuk pas masa remaja waktu itu memang agak bukan sulit sih, memang belum begitu banyak yang tertarik ya. Jadi ini bukan jadi industri yang wow gitu. Jadi bukan dilarang, tapi memang belum se-booming sekarang ya. Ya kalau sekarang ini jauh lebih gampang karena orang-orang udah mulai tertarik sama budaya Tionghoa gitu ya. Even bukan dari etnis Tionghoa pun mereka tertarik, pengen lihat orang ini seperti apa, pengen tahu ini apa sih sebenarnya ini. Jadi orang udah mulai penasaran karena kemasannya mungkin udah beda ya, walaupun tetap agak kuno tapi dikemas dengan modern. Jadi orang-orang udah mulai lebih mengerti dan orang udah mulai tertarik. Berarti orang-orang pun menikmati budaya-budaya Tionghoa. Contohnya kayak tadi tempat-tempat kayak acara tahunan Cap Gome. Cap Gome ya, kan kebetulan aku dari Singkawang nih. Cap Gome itu kan jujur ya, Cap Gome itu kan yang lakuin tuh nggak hanya orang Tionghoa doang yang jadi pesertanya. Ada juga yang dari Indonesia, yang
kayak Dayak, ya kan? Ya. Mereka juga suku Dayak juga melakukan itu kan, kayak ritual-ritual itu kan. Dan banyak lagi yang suku-suku non Chinese yang banyak non Tionghoa yang banyak itu ikutan ritual itu. Dan yang nonton bukan orang Tionghoa doang, itu mungkin sepanjang jalan tuh 70% banyak banget dari yang luar negeri, dari yang non Tionghoa, dari orang-orang yang lokal juga banyak. Kayak gitu-gitu kan. Jadi menurut aku tuh bukan hal yang sempit lagi untuk kalau misalnya tentang budaya Tionghoa, terutama lagu Mandarin juga kan. Aku kan lebih fokus ke Mandarin kan, nyanyi lagu Mandarin. Yang nikmati lagu Mandarin itu nggak hanya orang Tionghoa doang sebenarnya. Yang nyanyi pun bukannya orang Tionghoa doang. Jadi kita harus buang jauh-jauh, budaya itu nggak harus dinikmati sama satu komunitas doang, Satu komunitas atau satu daerah lah. Satu Satu daerah. daerah tertentu. Tapi ini bisa dikembangin dan bisa dinikmati di seluruh masyarakat. Harapannya deh Mas, sebagai pemuda Tionghoa di Indonesia nih, harapan kedepannya gimana nih? Ya harapannya adalah untuk kita kalau membahas tentang budaya Tionghoa, untuk kita semua, mau Chinese, mau non Chinese, itu mau non Tionghoa atau non Tionghoa, itu sebenarnya bebas untuk kita bisa ikut serta untuk melestarikan budaya tersebut, dan kita tetap bisa mengikut kontribusi untuk mempromosikan, mempromosikan budaya ini secara nasional atau secara internasional. Ya kan, kalaupun kita nggak punya talenta di bidang tersebut, kita bisa aja jadi orang-orang yang membantu di acara itu. Misalnya contoh jadi event organizer-nya ya secara sukarela, ya kan, misalnya dari event cap gome atau Imlek ataupun kita yang nggak punya talenta yang lain, kita pasti punya talenta apa, kita bisa ikut bantu-bantu itu segala macam, dan ya ikut melestarikan. Jadi bareng-bareng ya, berarti walaupun ya kita satu sama Indonesia, nggak ada perbedaan suku. Saya doain sukses terus. Ya, thank you. Terus musik Mandarin bisa diterima di Indonesia, Ya, bisa dinikmati, kerjaan juga pandemi selesai bisa ngejob lagi. harus, amin. Thank you ya. Thank you. Ini udaranya asik ya di sini. Iya.